Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Sofirba dari kelas AK 4207 dengan NIM 14021844021. Dan saya Asmaul Husna dari kelas AK 4207 dengan NIM 1402183312. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Rifka Nafriani. Rifka akan menjelaskan mengenai control risk yang ada di bab A250. Control risk merupakan kemungkinan terjadinya sebuah kesalahan penyajian material di dalam laporan keuangan yang perusahaan buat karena tidak ada pengendalian internal yang relevan untuk melakukan mitigasi risiko tertentu atau terjadinya tidak berfungsi dengan baik si pengendalian internal tersebut. Contoh pertama itu the Chief Financial Officer review the payables details at the end of each period and determines if the list is complete. Maksudnya, pejabat keuangan kepala melakukan peninjauan rincian hutang pada akhir setiap periode. Terus yang kedua, the payables manager reviews all the invoice that are entered into the payable system. Artinya, manajer hutang melakukan peninjauan terhadap semua faktur yang dimasukkan ke dalam sistem hutang. Dan contoh yang terakhir adalah manajer hutang, the payables manager asks all payables clerks about any invoice that are unprocessed at the end of the period gitu. Manajer hutang ini bertanya kepada semua pegawai hutang tentang setiap faktur yang belum diproses pada akhir periode. Nah, segitu aja teman-teman mengenai control risk. Semoga teman-teman mengerti. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu kertas kerja dari Atlas, yaitu kertas kerja A130 yang membahas mengenai surat perikatan. Kertas kerja A130 digunakan untuk menganalisis surat perikatan yang akan ditandatangani oleh KAP dengan klien. Di kertas kerja A130 juga terdapat beberapa pertanyaan yang digunakan sebagai kontrol untuk memastikan bahwa isi dan kelengkapan dari surat perikatan telah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Selanjutnya, user diminta untuk menggunakan pilihan drop-down dalam menjawab setiap pertanyaan yang dimana pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas kerja. Kita jawab menggunakan pilihan drop-down ya atau tidak. Sebagai contoh, pertanyaan pada bagian A, yaitu penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati. Kita bisa menjawab dengan mengklik tanda panah yang ada di sebelah kanan. Setelah kita klik, maka akan muncul drop-down tersebut dan kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban ya atau tidak. Begitupun dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita menjawab semua pertanyaan, maka akan muncul simpulan secara otomatis. Dan simpulan tersebut terdiri dari dua kondisi, yaitu simpulan mengenai surat perikatan yang memadai dan simpulan mengenai surat perikatan yang tidak memadai. Nah, dalam kertas kerja ini kita lihat bahwa dia itu memiliki simpulan, yaitu surat perikatan yang tidak memadai. Hal tersebut disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, user tidak lengkap untuk melakukan pengisian atau surat perikatan tidak mencakup semua kriteria yang telah ditentukan dalam kertas kerja tersebut.